Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada perkuliahan hadis ekonomi. Kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu bertema harta yang diperoleh dengan melalui cara yang halal. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengandung dua isi. Yang pertama adalah sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah Rabbani atau akan syariat-syariat Islam. Ya, dalam hal ini, dalam tujuan mencari harta. Kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka. Kenapa? Karena telah menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Atau bisa kita artikan dinar dirham sebagai di sini adalah uang, harta. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba. Yang kedua adalah orang-orang yang masih memiliki damir, hati yang peka. Tetapi karena mereka dari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketetapan Allah tentang muamalat, akhirnya orang-orang ini tidak mau melanggar syariat Allah. Mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalah, niscaya dia akan terjerumus ke dalam riba. Niscaya dia akan terjerumus dan terjerumus. Untuk itu dampak buruknya terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang dapat secara halal, sedangkan memakan, mencari, serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka dan jalan yang diisi oleh syaitan. Nah, tindakan ini juga akan merusak diri insan jasmani, rohani, dan akal pikiran, atau tidak sesuai dengan maksud syariah. Perintahnya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Hubungan memakan yang halal dan beramal soleh, yaitu di mana kita harus sadari, jangan berharap jasad kita akan bergairah untuk melakukan amal soleh bila jasad kita ini, tubuh kita ini tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram, dan juga tidak akan merasakan nikmat ibadah, takarrub kepada Allah, jiwa rohani gundah gulana hingga hampa dan nestapa. Makanya jangan heran banyak orang yang hartanya banyak tetapi hidupnya tidak tenang. Dia banyak harta tetapi was-was di rumah dan hartanya dan lain sebagainya. Kisah dalam Al-Quran tentang harta juga seperti kisah Korun, di mana dia menjadi sangat kaya raya, tetapi dia menjadi sombong hingga akhirnya dia tertimbun, telan bumi semua hartanya. Makanya kita sering dengan istilah mencari harta. Ini ada dalam Quran surat Al-Qasas ayat 36. Yang terakhir adalah dari At-Tirmidzi meriwayatkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, janganlah berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din atau malah. Imam Malik juga memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Lalu beliau mengujinya satu persatu. Saat beliau dapat di antara mereka yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli,
maka beliau akan melarang orang tersebut masuk pasar serta menyuruhnya untuk belajar fikih muamalah terlebih dahulu. Bila telah paham baru boleh kembali ke pasar. Maka pemerintah kita akan menerapkan seperti itu. Maka perlu di Indonesia setiap pasarnya diuji terlebih dahulu. Bagaimana dengan sumber online dan sebagainya? Mari kita diskusikan bersama-sama. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.